Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Sugeng. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-12 dengan topik pembicaraan yang sangat menarik hari ini atau kali ini dengan chapter 14 tentang oligopoli. Ya, jadi kalau dua bahasan sebelumnya yang mengawali oligopoli ini adalah pasar persaingan sempurna dan monopoli. Ya, dua struktur pasar yang ekstrim. Ya, pasar persaingan sempurna itu cirinya jumlah perusahaannya banyak, sehingga perusahaan satu sama lain itu relatif kecil, produknya homogen, sehingga harga ditentukan oleh pasar, semua perusahaan menjadi price taker, tidak memiliki kekuatan pasar untuk menentukan harga. Itu pasar persaingan sempurna. Sisi ekstrimnya adalah monopoli. Monopoli itu jumlah perusahaan cuma satu. Ya, dia perusahaan termasuk industri. Produknya itu unik, tidak ada penggantinya. Sangat kontrari dengan pasar persaingan sempurna yang produknya homogen. Tidak ada gantinya kalau monopoli. Ya, sehingga dia memiliki kekuatan pasar menentukan harga sendiri. Ya, di antara dua pasar ini, pasar persaingan sempurna dan monopoli, ada pasar namanya oligopoli. Ya, minggu depan kita akan bicarakan suku pasar yang lain yaitu monopolistic competition. Kita sekarang fokus ke oligopoli yang dekat dengan monopoli. Ya, oligopoli itu dekat dengan monopoli. Mari kita masuk. Pasar oligopoli atau struktur pasar oligopoli ini banyak di sekitar kita. Ya, banyak di sekitar kita. Makanya gambar di bab 14 ini, Kisver Noster memberikan gambar ini dua orang yang sedang milih CD ya, ketika dia ingin membeli rekaman artis kesayangan dia. Nah, di Amerika itu ada 4 label ya yang menguasai pasar musik di Amerika. Universal, Sony, Warner, dan EMI. Ya. Jadi keempat label ini, 4 perusahaan ini ciri yang terbaik untuk contoh oligopoli. Ya, ini lihat nih, saya carikan gambar oligopoli. Kalau kita kenalkan monopoli nih, ya, oligopoli pun ada permainannya. Pemainnya cuma beberapa saja. Ya, tadi 4 perusahaan. Ya, contohnya. Nah, oligopoli itu apa? Definisinya, yaitu satu struktur pasar ditandai oleh cuma ada beberapa perusahaan yang dominan. Barangkali perusahaannya banyak, tapi yang dominan itu cuma beberapa. Ya, few competition, sehingga kompetisinya sebenarnya di antara perusahaan-perusahaan yang besar ini, yang dominan itu. Bisa jadi seperti itu. Atau betul-betul perusahaannya memang beberapa. Ya, mulai 2 sampai sekitar 20-an itu disebut oligopoli. Produknya mungkin homogen, mungkin juga differentiated atau berbeda. Ya. Itu oligopoli definisinya. Makanya Kisver dan Noster memberikan dasar teorinya, yaitu model yang paling standar yang bisa menjelaskan bentuk persaingan yang ada di dalam monopoli itu dengan five forces modelnya Michael Porter. Ya, beliau adalah dosen di Harvard University. Ya, dia ingin Porter membantu kita untuk memahami 5 kekuatan kompetitif yang menentukan tingkat persaingan dan profitabilitas dalam satu industri. Ya, gambarnya seperti ini gambarnya. Ya, yang kotak ini yang di tengah itu adalah kompetisi di antara perusahaan-perusahaan yang sudah ada di pasar. Yang tadi saya katakan sekitar 2 sampai 20-an lah, ya. Kalau di industri musik, kalau kita ambil contoh itu saja di Amerika, ya tadi itu ya 4 perusahaan besar. Nah, ini mereka saling bersaing. Bersaing merekrut siapa? Artis, mana yang paling menjual gitu ya. Kemudian dia harus mencari metode untuk mengalahkan pesaingnya untuk berpromosi ya, supaya
masyarakat lebih kenal artisnya dia dibandingkan yang lain. Yang lain juga nggak mau kalah gitu ya. Maka industri kompetitorsnya itu clear, ada beberapa perusahaan dan dia bersaing ketat sekali. Rivalry, ya, itu bagian forces yang pertama, ya. Forces yang kedua itu di atas, potential entrance. Jadi potensi pemain baru yang masuk, karena di pasar persaingan, pasar oligopoli ini hambatan untuk masuk meskipun ada, tapi tidak total seperti monopoli, ya. Masih ada potensi untuk masuk pesaing baru, ya. Kemudian ada juga substitutes, ya, substitusi dari perusahaan yang sejenis seperti itu ada substitusinya. Musik itu ada substitusinya, ya. Barangnya sendiri ada substitusinya, perusahaannya sendiri ada substitusinya, ya. Maka ini yang mendorong perusahaan di dalam ini semakin keras untuk berkompetisi. Dari buyer juga begitu. Buyer itu mendrive, ya, kompetisi industri karena mereka memiliki banyak pilihan di samping kompetisinya ini, 4 ini. Sekarang kembali, kalau sekarang adanya teknologi informasi, mereka bisa dapatkan dari misalkan YouTube, ya, Spotify, ya. Kalau mau dengerin musik nggak harus beli dari rekaman yang dikeluarkan oleh 4 label tadi itu. Dari sisi buyer, supplier juga begitu, ya. Artis-artisnya itu sekarang saudara tahu, ya, dengan adanya banyak kompetisi pencarian bakat, ya, itu artis-artis baru itu tidak kalah dari sisi suara, dari sisi performance, ya, dengan artis-artis mahal yang dimiliki oleh label-label itu, ya. Jadi inilah oligopoli itu menarik, ya, struktur pasar yang menarik karena di situ muncul persaingan, ya. Karena itu kalau kita bicara tentang oligopoli, kita akan bicara tentang bagaimana bentuk persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sedikit itu, ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, lihat nih di Amerika sih ini, ya. Jadi ini di Amerika industrinya, ya, beberapa industri itu sudah berbentuk oligopoli karena jumlah perusahaannya itu ya sekitar 10, 15, ya, 13, 8, ini besar, ya. Ya, tapi masih karena jumlahnya mereka itu ribuan perusahaan, tapi kalau 300 itu dianggap sudah beberapa perusahaan, bisa jadi, ya. Mereka muncul, ini tingkat konsentrasinya diperhatikan, ya. Perusahaan-perusahaan yang tingkat konsentrasinya tinggi, ya, satu industri dikuasai oleh cuman 8 perusahaan seperti ini, ya, atau 13 perusahaan atau 10 perusahaan, ya, itu dianggap memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi, ya. Oke. Tapi ada juga yang disebut dengan contestable market. Yang tadi, ya, dari atas ini. Jadi munculnya potensial entrance, ya. Ini menunjukkan bahwa di dalam industri ini ada pasar yang bisa diperebutkan, ya. Kalau di dalam perusahaan ini EMI, ya, kemudian Universal, kemudian Warner dan Sony itu dianggap memiliki keuntungan yang besar, maka itu bisa menantang, ya, pemain baru untuk masuk. Itu yang disebut contestable market, pasar di mana masuk dan keluarnya itu mudah, sehingga mereka kalau merasa menguntungkan dia akan masuk ke bisnis itu, banyak potensi pesaing yang akan bisa masuk. Oke. Ini contoh di buku ditunjukkan bagaimana sekarang waktu itu, ya, Madonna itu Balelo gitu, ya, keluar dari label karena dia melihat timnya Madonna itu pinter karena dia melihat perkembangan industri musik itu tidak lagi hanya dikuasai oleh label, tapi malah dia bekerja sama dengan perusahaan semacam yang menyelenggarakan konser gitu, ya, perusahaan penyelenggara konser yang justru dia mendesain lagu-lagu barunya Madonna itu
justru untuk kepentingan konser. Maka dia bisa jualan tiket, jualan merchandise, ya, bahkan jualan parfum, ya, jualan model rambut, jualan baju yang dia kenakan, jadikan tren. Ya, jadi Madonna, apalagi sudah munculnya era internet, ya, itu bisa mengganggu bisnis label itu. Ya, dikatakan di Wall Street itu Madonna, dia membuat judul Madonna dan internet mengganggu bisnis lain, ya, yaitu bisnis label, ya. Jadi ini perkembangan bisnis di Amerika sudah bergeser dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, ini maka mereka barangkali persaingannya tidak lagi di label, gitu ya, ya, tidak lagi di label. Oke, mari kita lanjutkan dulu. Nah, yang menarik dari oligopoli adalah banyak model yang dipakai untuk menjelaskan interaksi di antara para pemainnya. Ya, yang pertama adalah model kolusi. Nah, ini bahayanya oligopoli adalah kalau perusahaan yang sedikit ini melakukan kolusi. 2 atau 3 perusahaan ternyata harusnya bersaing malah kolusi. Jadi monopoli dia. Ya, apa bedanya dengan monopoli? Ya sama bisa jadi. Makanya ada undang-undang anti monopoli dan oligopoli yang mengarah ke jadi monopoli. Ya. Ada yang disebut dengan kartel. Yaitu sekelompok perusahaan dia berkumpul menyatu membuat keputusan harga dan output bersama. Harganya sekian ya. Karena output totalnya sekian, maka kamu harus produksi sekian, ini yang A sekian, B sekian, akhirnya dijumlah ketemu karena output sudah diputuskan bersama. Itu jadi kartel. Ya. Saudara mungkin kenal OPEC ya, organisasi pengekspor minyak dunia. Dia berusaha untuk menetapkan harga sekian, kemudian jumlah minyak yang dijual sekian, anggotanya maka dibagi-bagi anggotanya. Itu kartel sebenarnya. Ya. Harusnya mereka bersaing antar negara menghasilkan minyak, tapi mereka bersatu. Ya. Kemudian ada yang disebut tacit collusion. Jadi kolusi itu sebenarnya terjadi ketika perjanjian menetapkan harga dan kuantitas di antara produsen secara eksplisit, itu namanya kolusi. Tapi kalau diam-diam bisa juga itu terjadi. Jadi mereka tidak berkolusi terbuka eksplisit, tapi diam-diam. Ya, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba penetapan harga bersama, ya. Diam-diam ketemu di tempat kopi, ngopi bersama, kemudian ketemu di lapangan golf yang menetapkan kita enak aja lah, kita kan cuma 2 perusahaan, nggak usah bersaing, kita tetapkan harga. Nggak ada yang menangkap itu ya. Tapi kita bisa lihat gelagatnya. Harusnya bersaing kok mereka menetapkan harga sama ya. Ya, maka itu bahayanya kolusi. Jadi monopoli akhirnya. 2 atau 3 perusahaan, atau 4 perusahaan, atau 5 perusahaan, atau 10 perusahaan bersatu, maka dia jadi kolusi. Ya, oke. Kemudian model yang lain adalah price leadership. Untuk oligopoli di mana satu perusahaan dominan menentukan harga dan semua yang lain yang kecil-kecil itu mengikuti. Contohnya misalkan Garuda, Indonesian Airways di Indonesia. Karena industri maskapai itu bentuknya oligopoli, pemainnya cuma beberapa saja. Ya. Maka Garuda dianggap price leader. Ya, bisa ya modelnya seperti itu. Ada satu perusahaan yang dianggap besar, dia menjadi panutan harga, ya, penetapan harganya oleh perusahaan-perusahaan lain. Nah, biasanya ini menggunakan teori permainan atau game teori. Di situ dikatakan pilihan yang dibuat oleh pesaing perusahaan, orang, atau bahkan pemerintah ketika mereka mencoba memaksimumkan kesejahteraan mereka sendiri sambil mengantisipasi dan bereaksi terhadap tindakan orang lain di lingkungan mereka. Wah, ini dari definisinya kelihatan ruwet. Padahal enggak ya. Sebenarnya ya kalau saudara main itu kan ingin memaksimumkan kesejahteraan kan. Maksudnya kesejahteraan itu menang ya. Saudara main catur, kalau saudara di tim main futsal, main sepak bola, itu kan berusaha untuk memaksimumkan kesejahteraan. Itu jadi menarik permainan itu. Pingin golnya banyak gitu ya. Kalau nonton bola atau kita main bola. Kalau main catur itu pinginnya menang dengan kekuatan kita yang masih utuh gitu ya. Nah,
Tapi kita sambil mengantisipasi bereaksi terhadap tindakan orang lain. Kalau sepak bola ya, timnya seperti apa? Ya, itu menarik ya, game teori seperti itu. Nah, kemudian ada yang disebut dominan strategi. Dalam teori permainan, kadang-kadang seringkali ada strategi yang terlihat sudah jelas yang terbaik itu yang seperti apa, terkait dengan apa yang dilakukan oleh lawan kita. Itu namanya dominan strategi. Kalau kita punya satu strategi, apapun yang lawan lakukan, pas kita merem aja lakukan ini, itu namanya kita memiliki dominan strategi. Apapun yang kamu lakukan, aku melakukan ini. Ya, strategi itu adalah dominan strategi. Kita lihat prakteknya seperti apa. Contohnya ini nih, contohnya ini. Ya, ini adalah payoff matrix. Jadi payoff matrix untuk permainan iklan. Jadi ini B profit berarti B dapat keuntungan 50.000. Ya, ini keuntungan A berarti 50.000. Berarti kalau di kotak ini B dapat 50.000 dolar ya, A dapat 50.000 dolar. Kalau di kotak ini payoff matrix-nya B keuntungannya 75.000, A kerugiannya 25.000. Loss tuh ya, ini profit. Kalau di kotak ini ruginya B 25.000, untungnya A 75.000 dan seterusnya ya. Nah, kita seperti apa? Kedua pemain memiliki strategi dominan. Jika B, ini strateginya B ya, tidak beriklan, apa yang dilakukan oleh A? Ini ada dua perusahaan A dan B. Kalau B tidak beriklan, apa yang dilakukan oleh A? Ya, maka A akan beriklan juga. Kenapa? Kalau A beriklan, maka profitnya A itu 75.000. Kalau dia tidak beriklan, profitnya dia 50.000. Kalau B beriklan, berarti yang biru-biru ini yang dipakai. Maka kalau si A juga beriklan, maka dia dapat profit 75.000. Ya. Dan kalau dia tidak beriklan juga, seperti B, maka dia dapat keuntungan 50.000. Maka lebih baik dia beriklan kan si A ini. Karena untungnya 75.000 lebih besar daripada 50.000. Tapi kalau B ini kalau B beriklan, kalau tadi tidak beriklan, kalau B beriklan, apa yang dilakukan A? Kalau dia tidak beriklan, dia rugi 25.000. Kalau dia beriklan, dia untung 10.000. Ya, maka ini yang dikatakan si A ini memiliki strategi dominan strategi yaitu beriklan. Entah itu B tidak beriklan atau B beriklan, maka si A beriklan aja karena pasti lebih besar keuntungannya. 75 lebih besar daripada 50, 10.000 untung lebih besar daripada rugi 25.000. Maka apapun yang dilakukan oleh B, maka si A beriklan. Begitu juga si B, sama. Kalau A tidak beriklan, maka B, kalau juga dia tidak beriklan, dapat 50. Kalau beriklan, dapat 75. Lebih baik B beriklan. Ya, kalau A beriklan, kalau tadi tidak beriklan ini, A beriklan, B ternyata tidak beriklan, rugi 25.000. Karena kalau dia tidak beriklan, maka konsumennya akan lari ke A. Maka dia rugi 25.000. Kalau A beriklan, dia tidak beriklan. B tidak beriklan. Maka B juga akan beriklan karena akan dapat 10.000. Ya, B profitnya 10.000 daripada rugi 25.000. Maka merem saja ya istilahnya ya. Maka B akan memiliki dominan strategi beriklan. Karena beriklan itu menguntungkan daripada untung 50 kalau tidak beriklan, lebih menguntungkan beriklan dapat 75 kalau A tidak beriklan. Atau kalau ternyata si A itu beriklan, maka B juga beriklan, maka dapat 10.000. Maka A dan B itu memiliki dominan strategi yaitu sama-sama beriklan. Maka dua-duanya akan beriklan, bersaing kan akhirnya. Ya, mereka akan bersaing. Kalau sama-sama tidak beriklan sebenarnya ya untungnya lebih gede gitu ya. Sama-sama tidak beriklan, 50 dapat 50. Tapi kan kita nggak tahu ya. Kalau ternyata kita tidak beriklan, si B tidak beriklan, ternyata A beriklan, habis dia. Ya, kalau
B-nya tidak beriklan, A-nya ternyata beriklan, maka A untungnya 75, B-nya rugi 25. Ya. Atau sebaliknya, A tidak beriklan, ternyata B-nya beriklan. Ya, makanya kalau mereka betul-betul bersaing, maka iklan akan gencar dilakukan supaya tidak rugi, ya, kesejahteraannya maksimum. Ya, oke, paham? Ya, semoga paham. Nah, ada satu bahasan di game theory itu yang disebut dengan prisoner dilemma, dilema tahanan. Yaitu sebuah permainan di mana para pemain dicegah untuk tidak bekerja sama. Jadi dua pemain ya misalkan itu tidak boleh kerjasama. Tapi mereka akan memiliki atau mengatur strategi dominan mereka. Ya. Ya. Kalau mereka bisa kerjasama sih mereka menguntungkan seperti ini. Kalau kerjasama sama-sama tidak beriklan, ya, ya, mereka dapat keuntungan sama gedenya nih 50-50. Kan iklan itu mahal. Ya kalau tidak beriklan maka tetap saja kondisi semula dia dapat untung 50-50. Tapi kan nggak tahu kalau dia nggak beriklan ternyata yang lawannya beriklan habis dia. Ya makanya nggak boleh kerjasama seperti prisoner dilemma ini. Ya jadi ini kejadiannya dua tahanan yang dikejar polisi ya karena dia dianggap melakukan kejahatan. Begitu ketangkep ya sama polisi ini itu ditahan di sel yang berbeda supaya mereka tidak bisa kerjasama. Ya, katakanlah di Amerika ini ceritanya ya, ada dia membunuh atau merampok lah gitu ya. Nah, maka nama mereka itu Ginger atau Ginger ya dan Rocky. Ya, dua orang ini penjahatnya, Ginger dan Rocky. Ya, maka pilihannya tidak ngaku atau ngaku. Rocky bisa tidak ngaku atau ngaku, Giger juga gitu, tidak ngaku sama ngaku. Nah, ya ini memiliki strategi dominan juga ini. Ya, ngaku atau nggak ngaku. Kalau Rocky nggak ngaku, ya, kalau Rocky-nya nggak ngaku, do not confess, confess itu ngaku. Kalau Rocky nggak ngaku, si Ginger tidak ngaku, maka sama-sama dihukum 1 tahun. Tapi kalau dia Rocky nggak ngaku, Ginger ngaku, maka Ginger bebas. Rocky kena 7 tahun. Ya, tapi kalau Rocky-nya ngaku, Gingernya nggak ngaku, Rocky-nya yang bebas, Gingernya kena 7 tahun. Kalau Rocky-nya ngaku sama-sama, Gingernya ngaku, malah kena 5 tahun. Sebenarnya yang paling menguntungkan kan sama-sama nggak ngaku. Tapi nggak ngaku ini, iya kalau dia nggak ngaku. Ya, kalau bagi Ginger, kalau Rocky nggak ngaku, saya nggak ngaku, enak kena 1 tahun. Tapi kalau saya nggak ngaku, ternyata Rocky ngaku, maka Rocky bebas, aku kena 7 tahun. Nah ya, jadi kalau Rocky-nya nggak ngaku, inginnya berharap Ginger juga nggak ngaku. Tapi begitu Rocky nggak ngaku, ternyata Ginger yang ngaku, Ginger bebas, Rocky kena 7 tahun. Nah ini makanya disebut dilema. Ngaku apa nggak ngaku? Maka dominan strateginya adalah ngaku. Apapun yang terjadi, wes aku ngaku ay. Sama-sama kena 5 tahun akhirnya. Ya, sama-sama kan kena 5 tahun. Tapi itu lebih baik daripada kena 7 tahun. Ya toh? Kalau dia salah satu ngaku, satu nggak ngaku, ya nggak ngaku itu kena 7 tahun. Jadi lebih baik sama-sama ngaku. Makanya kalau sudah lihat kalau ada kejahatan dilakukan oleh banyak pihak, lebih dari satu, maka ditahannya di tempat yang terpisah. Jangan jadi satu, nanti bisa ngatur ngaku apa enggak gitu ya. Yang ngatur strategi. Ya, itu yang disebut prisoner dilemma. Oke. Kemudian ada yang disebut test equilibrium. Ya, dalam teori permainan, hasil dari semua permainan memainkan strategi terbaik mereka mengingat apa yang dilakukan pesaing mereka. Jadi, nanti saudara saya minta untuk nonton film namanya judulnya Beautiful Mind. Film lama ini ya. Link YouTube-nya sudah saya berikan ini. Jadi ini cerita tentang John Nash. Ya,
Jadi John Nash itu orang pinter di Eropa, di Inggris ya. Jadi mereka dia menemukan teori yang disebut Nash equilibrium. Jadi kalau setiap pemain yang berhadapan ya, perusahaan atau tim ya, itu ketika dia membuat strategi terbaik, itu memikirkan apa yang dilakukan oleh pesaing mereka. Ya. Oke, itu namanya Nash equilibrium. Ada juga namanya maximin strategi. Jadi dalam teori permainan, strategi itu dipilih untuk memaksimalkan keuntungan minimum yang dapat diperoleh. Ya, di situ dikatakan intinya orang yang memainkan strategi maksimum minimum itu beranggapan bahwa lawan akan memainkan strategi yang paling merusak. Karena kita berhadapan pada lawan yang strateginya itu merusak, maka kita akan memaksimumkan keuntungan minimum yang bisa diperoleh. Ya, di sini pasti nggak bisa saya berharap keuntungannya maksimum. Ya, kita berharap keuntungannya yang minimum. Tapi dari keuntungan minimum itu kita maksimumkan. Itu namanya maksimin strategi. Oke ya. Jadi kalau kita bicara permainan itu macam-macam ya. Ya. Permainan itu macam-macam. Ini yang terakhir bahasan tentang repeated games, yaitu tit for tat strategi. Jadi strategi permainan berulang saat pemain merespon permainan lawan dengan cara yang sama. Ini contoh dua perusahaan penerbangan, satunya Lufthansa Airlines dan British Airways, ya, BA sama LA. Ya. Dalam satu permainan dikatakan baik BA maupun LA memiliki strategi yang dominan. Misalkan jika LA menetapkan harga 600, maka BA menetapkan harga berapa? Ini harganya 600, ini 400. Contohnya ini misalkan penerbangan dari London ke New York lah gitu ya. Ya, tapi kok murah ya, $600 ya, sekitar 9 juta ya, enggak juga sih ya. Jadi ini misalkan penerbangan LA itu menetapkan harga 600, maka BA akan menetapkan harga berapa? 600 atau 400? Ya. 600 atau 400. Maka BA akan menetapkan harga 400 karena keuntungan kalau harganya 400 itu 1,6 juta dibandingkan dengan kalau dia menentukan 600 itu 1,2 juta. Maka ketika Lufthansa menetapkan harga 600, maka BA British Airways akan menetapkan harga 400. Ya, karena dia untungnya lebih gede daripada kalau harganya 600. Sebaliknya, jika LA menetapkan harga 400, maka BA menetapkan harga berapa? Ya, ternyata dia juga menetapkan harga 400 karena keuntungannya 800 itu lebih besar daripada kalau dia menetapkan harga 600 yang profitnya 0. Ya, yang profitnya 0. Ya. Demikian pula LA akan memilih harga 400. Ya, dia akan menetapkan harga 400 apapun yang diputuskan oleh BA. Ya. Karena harga 400 itu keuntungannya lebih besar, yaitu kalaupun British Airways menetapkan harga 600, LA menetapkan 400, profitnya dengan harga 400 itu 1,6 dibandingkan 1,2. Maka harga 400 itu lebih menguntungkan. Atau kalau ternyata si British Airways menetapkan harga 400, profitnya si LA ini 800 lebih besar daripada 0. Ya, maka LA akan menetapkan harga 400. Ya, karena ini diketahui berulang-ulang, maka harganya akhirnya ditetapkan 400. Ya, sama dengan si BA, ini contoh loh ya, ini nyata terjadi ya. Jadi BA sama LA kalau dia bersaing harganya akan rendah ya, 400. Bukan 600, tapi keuntungannya ya 800.000. Memang nggak bisa besar keuntungannya ya. Tapi daripada dia berhadapan pada pilihan yang keuntungannya lebih kecil. Ya, bagi LE 1,6 itu lebih besar daripada 1,2 kalau lawannya menetapkan harga 600, atau kalau sama-sama 400, 800 itu lebih gede daripada
Kalau dia menetapkan harga 600, ternyata BI 400, keuntungannya 0. Oke, yang terakhir, peran dari pemerintah seperti apa? Ya, tentu saja ada banyak hal yang harus dijaga dalam perilaku industri besar yang terkonsentrasi. Tidak bagus industri yang terkonsentrasi. Hambatan untuk masuk, ya, yang mulai ada, ya, ukuran yang besar sehingga membuat orang pemain baru sulit untuk masuk, ya, hambatan untuk masuk, meskipun tidak sepenuhnya seperti pasar monopoli, ya. Ya, dan diferensiasi produk itu semuanya mengarah pada kekuatan pasar, market power, dan potensi inefisiensi. Maka ini harus diambil perannya oleh pemerintah. Hambatan untuk masuk dalam dan perilaku kolusi akan menghentikan pasar dari bekerja menuju alokasi sumber daya yang efisien. Makanya itu perilaku oligopolis yang anti persaingan sehingga mereka melakukan kolusi itu harus diatur, diregulir. Indonesia punya namanya undang-undang anti persaingan. Ya, undang-undang monopoli, oligopoli yang mengarah pada mereka anti persaingan. Sudah banyak kasus perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dijatuhi hukuman karena dia melakukan kolusi di antara beberapa perusahaan yang harusnya jadi pesaing mereka, kemudian melakukan kolusi. Ya, ada institusi di Indonesia yang namanya KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang salah satu tugasnya adalah mengawasi bahwa di antara perusahaan yang sifatnya oligopoli ini harus bersaing, harus dijaga persaingannya. Jangan sampai mereka melakukan kolusi. Silakan saudara nanti buka www.kppu.go.id, ya, karena dia pemain dari pemerintah. Ya. Jadi saya kira itu. Jadi ini beberapa konsep yang nanti saudara harus pelajari lebih banyak secara mandiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam, ya.